Saat Nibbana Satya, sekarang 15 April 2014. Pembantu memberitahu Kokila bahwa Mani tidak ada di rumah. Kokila mengatakan dia tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Gopi membawa teh untuk Kokila. Kokila pun bertanya pada Gopi apakah dia membawa teh saat dia akan meminta Mani untuk membawakan teh untuknya. Dia bilang dia menahannya di rumahnya karena dia ingin menyelesaikan masalah pribadinya dengan suaminya. Rada atau Mani pun pulang. Kokila pun menegurnya karena pergi keluar tanpa memberitahunya dan memintanya untuk membersihkan rumah. Rada bilang dia membersihkan rumah di pagi hari. Kokila melihat debu di atas meja dan meminta dia untuk membersihkan rumahnya lagi. Dia pun memberitahu Gopi bahwa dia akan ke kamarnya dan meminta dia untuk membawa Jigna atau Rasi ke kamarnya. Tolu, Molu, dan Vidya sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Mir melihat mereka belajar. Rashi pun bertanya apakah mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka pergi dengan buku. Mir memeriksa buku mereka. Rada pun datang dan mengatakan kepada Gauri atau Mira bahwa dia adalah seorang pelayan dan meminta dia untuk membersihkan rumah. Kokila meminta Rashi atau Jigna untuk membaca catatannya. Rashi membacanya dan menemukan detail anak laki-laki di dalamnya. Kokila untuk memeriksa foto dan memutuskan siapa dia ingin menikah. Rashi mengatakan dia tidak ingin menikah. Kokila mengatakan jika dia tidak memutuskan, dirinya sendiri yang akan memutuskan siapa yang akan Rashi atau Jigna nikahi. Rashi pun memanggil Urmila dan memberitahunya bahwa Kokila ingin dia menikah karena dia ingin memisahkannya dari Jigar. Dia meminta Urmila untuk melakukan sesuatu sebagai idenya membuat Jigar atau sopir mereka menjadi bumerang. Urmila meminta dia untuk tidak khawatir dan memutuskan panggilan. Dia pun berpikir apa yang harus dia lakukan sekarang untuk mendapatkan kembali ingatan Kokila. Lalu Kinjal pun datang dan bertanya pada Urmila mengapa dia berjalan dengan tegang. Urmila pun memberitahu dia bahwa Kokila ingin Rashi menikah lagi. Kinjal pun terkejut mendengarnya. Urmila bertanya padanya apakah dia punya ide. Jigar datang dan meminta air. Kokila datang dan bertanya mengapa dia makan seperti pemilik rumah. Dia meminta untuk pergi ke dapur dan minum air dan mengambilkan gelas untuknya juga. Jigar pun sedih mendengarnya. Kokila pun menegur Jigar atau Hasmukh lagi dan meminta dia untuk keluar dari rumah setelah minum air. Gopi memberikan air untuk Jigar. Gopi pun meminta Jigar untuk tidak menganggap serius kata-kata Kokila. Rada berpikir dia akan menyusahkan Gauri karena Kokila mengganggunya. Dia meminta Gauri untuk membersihkan meja rumah dan lain-lain. Gauri menjatuhkan gelas air secara tidak sengaja. Rada pun menegurnya dan memintanya untuk membersihkannya. Gopi pun mendengar suara kaca pecah dan datang dari arah dapur. Dia melihat Gauri menangis kesakitan dengan untaian kaca menempel di jarinya.
Dia bertanya pada Mira atau Gauri apa yang dia lakukan. Dia pun berkata dia sedang membersihkannya. Gopi terkejut mendengarnya dan memberi makan diri mereka sendiri. Gopi mengatakan itu salah. Dia meminta Gauri untuk tidak bekerja lagi dan mengatakan dia akan mendapatkan bukunya besok. Gauri mengatakan dia tidak tahu dan membaca. Radha mengatakan dia buta huruf dan bagaimana dia akan belajar. Gopi masuk ke kilas balik di mana Ahim menegurnya karena buta huruf. Gopi memeluk Gauri dan mengatakan dia akan mengajarinya mulai besok. Radha pun bertanya pada Gopi mengapa dia khawatir tentang anak jalanan. Radha mengatakan Kokila bahwa Gopi adalah tamu rumah ini dan dia harus bersikap seperti tamu. Kokila bertanya pada Radha siapakah dia untuk memutuskan siapa tamu rumah ini dan mengatakan Gopi adalah anggota keluarga. Radha mengatakan dia tertabrak saat bekerja. Kokila pun bertanya beraninya dia meminta anak kecil untuk mempekerjakannya dan dia tidak bisa tinggal di rumah dan menyeretnya keluar. Gopi pun memohon membiarkan Radha untuk tetap tinggal kepada Kokila. Seluruh keluarga datang mendengar Kokila berteriak di rumah. Hetal pun bertanya mengapa dia berteriak. Kokila